Semangat sehat SKF Friends, jumpa lagi dengan saya melalui live SKF Indonesia. SKF Friends bisa menyaksikan live ini melalui Instagram kami yaitu @skfindonesia atau bergabung dengan komunitas online kami melalui grup Facebook Hidup Sehat Tanpa Diabetes. Untuk SKF Friends yang baru pertama kali menyaksikan live ini, perkenalkan, saya adalah nutrisionis SKF Indonesia. Dan untuk SKF Friends yang selalu setia menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa saksikan video ini sampai dengan selesai, kemudian bagikan kepada seluruh sahabat SKF Friends. Oke, nah di Jumat kali ini saya mau membahas tema yang terkait tentang diabetes ini adalah seks dan diabetes. Mungkin kalau kita dengar seks dan diabetes merupakan tema yang agak tabu ya untuk dibahas. Tapi seks dan diabetes itu adalah hal yang perlu dibahas bagi penyandang diabetes. Nah, ketika terkena diabetes, banyak dari para penyandang diabetes yang terkena masalah seks. Entah itu dari gairah seksualnya yang menurun, atau mungkin bagi wanitanya itu terjadi kayak kering gitu ya di vaginanya, jadi tidak keluar banyak pelumas hingga terasa sakit ketika berhubungan seks. Kemudian bagi pria itu kemungkinan besar untuk terkena impotensi ataupun ejakulasi dini dan berbagai macam penyakit atau gangguan seksual lainnya. Nah, kenapa sih penyandang diabetes bisa terkena masalah seksual? Nah, ini kalau kita lihat dari sisi penyandang diabetes yang pria terlebih dahulu ya. Nah, jadi kan kalau di dalam tubuh kita ini nih, dia ini ketika gula darahnya tinggi akan mengakibatkan aliran darah kita terganggu, termasuk di bagian organ tubuh seksual kita ya gitu. Dan ketika si aliran darah ini terganggu, kemudian syaraf pada organ seksual pun menjadi terganggu juga, fungsinya pun menjadi turun ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ada respon seksual pun itu jadi nggak peka nih si syaraf kitanya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini terjadi pada pria, maka nanti akan terjadi ejakulasi dini yang kayak gitu-gitu. Mungkin bisa disebut ini adalah neuropati diabetes, hanya saja terjadinya pada organ seksual pria. Begitu juga dengan yang di wanitanya nih. Kalau untuk yang di wanita beresiko juga untuk terkena infeksi pada saluran kemih ataupun infeksi pada vaginanya. Kenapa? Kalau untuk si bakteri ataupun virus ini dia sangat menyukai sekali lingkungan yang lembab dan juga manis. Sedangkan pada penyandang diabetes yang wanita, pada area kewanitaannya dan juga pada area perkemihannya atau kandung kemih ataupun saluran kemihnya ini cenderung lembab dan juga manis. Jadi seperti memberikan makan nih kepada si bakteri ataupun virus penyebab infeksi tersebut. Makanya bisa terjadi kandida gitu atau jamur ataupun infeksi saluran kemih. Dan bisa juga terjadi penurunan dari produksi pelumas. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual makanya terasa seperti panas ataupun perih ya, seperti itu. Dan selain karena dari selain dari gula darah tersebut, ternyata beberapa jenis obat yang dikonsumsi untuk masalah gula darah juga memiliki efek samping nih. Nah, apa saja sih obat-obat itu? Nah, kalau misalkan kita lihat dulu dari kondisi psikologis penyandang diabetes, seringkali mengalami stres ya. Dan tidak jarang juga penyandang diabetes diberikan obat untuk pengendalian stres. Nah, obat penurun stres ini ternyata memiliki efek samping berupa menurunkan minat atau gairah seksual. Kemudian seperti pada wanita, dia menggunakan pil KB, dia ini ada efek sampingnya nih. Kalau menggunakan pil KB, 15% wanita yang menggunakan pil KB, dia akan mengalami gangguan hormon juga sehingga bisa menurunkan gairah seksual. Nah, ternyata setelah berhenti menggunakan pil KB pun setelah 6 bulan kemudian, efek samping dari pil KB ini atau ketidakseimbangan hormon ini pun masih
tetap terjadi sehingga meningkatkan juga resiko untuk terjadi penurunan gairah seksual. Nah, kemudian obat yang selanjutnya adalah obat penumbuh rambut atau Propecia. Ini juga umum digunakan oleh penyandang diabetes yang memiliki masalah kerontokan rambut ketika gula darah tidak kunjung teratur. Ternyata dia memiliki efek samping berupa menghalangi produksi dari testosteron bagi pria. Sedangkan kita ketahui testosteron itu sangat dibutuhkan seorang pria untuk menjaga libido atau gairah seksualnya. Nah, kemudian ada juga obat antihistamin atau obat anti peradangan lah bisa kita bilang ya. Obat anti peradangan ini ketika dikonsumsi pun bisa efek sampingnya menurunkan gairah seksual, pereda nyeri, kemudian juga untuk penurun tekanan darah, seperti itu ya. Oke, baiklah untuk SK Friends semuanya, kalau misalkan sudah mengalami masalah seksual memang sebaiknya didiskusikan dengan pasangan untuk mendapatkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin bisa menciptakan suasana yang nyaman ketika ingin berhubungan badan, atau untuk SK Friends yang masih tetap tidak bisa untuk menyelesaikannya, bisa langsung berdiskusi atau mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan profesional. Baiklah SK Friends, sampai di sini terlebih dahulu untuk informasi kesehatannya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.